Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kembali kita bertemu dalam program Resapi GKJ Margo Yudan. Mari bersama-sama kita bersatu hati dalam kita akan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang telah memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Engkau yang telah memberkati kami pada saat kami tidur pada malam hari. Dan pagi hari ini kami dapat bangun dengan sukacita dan pengharapan yang asalnya dari Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu membuka hati pikiran kami sehingga firman-Mu yang sebentar akan kami baca, dengar, dan renungkan menjadi sebuah bekal bagi kami untuk kami menjalankan kehidupan kami di tengah dunia ini. Berfirman ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 14. Dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 25. 1 Samuel pasal 11, 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Dilanjutkan 1 Samuel pasal 2 ayat 22 sampai dengan 25 yang demikian. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Ayat 22 sampai 25. Elia telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari setiap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka." Demikianlah Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini ada sebuah kontras antara bisa dikatakan dua klasifikasi atau dua kelompok yang berbeda. Yang pertama yaitu anak-anaknya Imam Eli. Kemudian yang kedua adalah anaknya Elkana dan Hana. Anaknya Elkana dan Hana ini yang kita kenal dengan Samuel, sedangkan anak-anaknya Imam Eli ini adalah Hofni dan Pinehas. Keduanya menjadi imam Tuhan di Silo. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diceritakan dalam bacaan kita ini bahwa
Anak-anak Eli ini adalah orang-orang dursila. Nah, dalam bahasa Ibraninya adalah Bene Belial. Bene Belial ya. Bene Belial. Ini artinya adalah anak-anak dari Belial. Belial ini adalah sebuah penggambaran orang-orang Israel zaman dahulu terhadap sosok malaikat yang jahat, begitu ya, yang bernama Belial. Nah, Belial ini adalah sosok yang sangat jahat dan suka menipu, suka merampas. Nah, inilah sosok Belial dengan karakternya. Nah, anak-anak Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas ini, dikatakan di sana mereka adalah anak-anak dari Belial, atau dalam bahasa Indonesia orang-orang dursila. Menunjukkan bahwa anak-anak Imam Eli ini tunduk kepada Belial, tunduk kepada kejahatan. Mereka suka berbuat jahat, merampas, melakukan segala sesuatu dengan aturan mereka sendiri, dengan sesuka hati mereka. Dan mereka ini adalah anak-anak yang sangat tidak disukai oleh umat pada saat itu. Sedangkan Samuel pada saat itu ya masih dalam masa pertumbuhan, begitu ya. Dia masih seorang yang muda di tengah-tengah keluarga Imam Eli, yang Imam Eli sendiri ya sudah tua. Hofni dan Pinehas tentunya sudah usianya di atas Samuel, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana kontrasnya kedua kelompok anak ini, yang satu Samuel dan satunya Hofni dan Pinehas. Yang satunya anaknya Hana dan Elkana, yang satu anaknya Imam Eli, tetapi begitu sangat bertolak belakang. Anaknya Imam malah kemudian jahat-jahat, anaknya Elkana dan juga Hana ini kemudian baik anaknya. Disinilah kemudian diperlukan yang namanya ketegasan ya. Judul perenungan kita pada hari ini adalah ketegasan. Ketegasan orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi ketika anak-anak ini kemudian dari kecil sudah dibiarkan untuk melakukan hal-hal yang jahat dan tidak ada ketegasan kepada mereka, nah ini mereka akan tumbuh dewasa menjadi pribadi-pribadi yang akan menjadi lebih jahat lagi. Sons of Belial, anak-anak dari Belial, anak-anak dursila yang tidak mau mendengarkan Tuhan, hanya mau mendengarkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua, kita adalah orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah berumur, orang-orang yang sudah memiliki usia yang lebih banyak daripada anak-anak muda. Kita memiliki tugas, yaitu perlu memiliki ketegasan dalam mendidik anak-anak yang muda. Selain juga kelemah lembutan ya dalam berkomunikasi, dalam berelasi dengan mereka, tapi juga perlu yang namanya ketegasan. Supaya apa? Supaya mereka memiliki masa depan yang takut akan Tuhan. Jadi bukan dalam rangka untuk menjahati mereka, bukan, tetapi dalam rangka supaya mereka takut akan Allah. Nah, itu yang lebih utama. Ketika mereka tidak takut akan Allah, hidup mereka ini dalam bahaya. Seperti anaknya Imam Eli ini ya. Hidup mereka dalam bahaya. Allah sendiri yang kemudian akan menghakimi mereka. Nah, Ibu Bapak, Saudari-saudara, mari kita melihat keluarga kita sekali lagi. Mari kita bersama-sama
merenungkan, merefleksikan kondisi keluarga kita, anak-anak kita, keponaan-keponaan kita, cucu-cucu kita, bahwa mereka itu memerlukan yang namanya pendidikan, sekaligus ketegasan, tapi juga tidak meninggalkan yang namanya kelemah lembutan, sehingga mereka bisa terarah pada hidup yang takut akan Tuhan, tidak semaunya sendiri, tetapi bisa hidup menjadi berkat bagi sesama. Nah, sekali lagi, diperlukan ketegasan sebagai orang tua untuk bisa membatasi apa yang baik, yang benar. Nah, itu perlu diarahkan ke sana ya, membatasi segala yang buruk. Kalau bisa jangan sampai dilakukan, dan mengarahkan mereka terhadap apa yang baik, yang benar, yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami, atas penyertaan-Mu dan firman-Mu yang menolong kami untuk kami diingatkan sebagai orang-orang yang perlu tegas terhadap segala sesuatu sikap yang jahat yang merugikan orang lain, sehingga orang-orang yang berbuat jahat yang merugikan orang lain ini kemudian bisa bertobat, bisa menjalani hidupnya dengan baik, benar, sesuai dengan kehendak Allah. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami bisa mengingatkan, mengarahkan orang-orang yang berbuat jahat, supaya mereka bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin.